Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pastinya saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan dua teman saya. Ada Sasi Sisilia dengan NIM 134, ada Rahma Wulansari dengan NIM 136, dan saya sendiri Nabila Nurul Alia dengan NIM 140. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami sudah mempunyai 3 narasumber yang nantinya akan kami tanyai pendapat mereka mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang berupa kasus pelecehan seksual atau tindakan asusila. Pasti teman-teman tahu ya bahwa tindakan asusila sendiri di Indonesia ini adalah sebuah kasus yang sangat disayangkan dan tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan pelaku-pelakunya dari berbagai kalangan, ada dari instansi pendidikan, aparat negara, keluarga, dan orang-orang terdekat. Oke teman-teman, langsung saja kita dengarkan pendapat dari ketiga narasumber kita. Let's go. Saya tanya dulu ya, dengan Mas siapa? Mas Muhammad Anul Yakin. Saya Irma Ardiana. Dan saya Naila Nabila Zahro. Pelecehan seksual itu pada zaman ini menjadi masalah serius ya, dimana nanti korban dari pelecehan seksual itu akan menjadi trauma ataupun bisa menjadi depresi. Pelecehan seksual itu sendiri mesti ada penyebab sama akibat. Nah, penyebab dari pelecehan seksual sendiri itu bisa menjadi dari pelaku itu kurangnya ada pendidikan, terus ada dari penurunan norma dan hukum, terus ada dari pendidikan orang tua yang kurang kasih sayang gitu. Pastinya membuat para wanita di luar sana itu merasa menjadi semakin takut. Dengan adanya kayak berita-berita yang bertebaran sana-sini tentang pelecehan seksual, itu seolah-olah kayak para perempuan tuh beropini bahwa ya sekarang emang udah nggak aman buat perempuan. Sekedar dari hal kecil aja deh, misal kita mau berpergian dalam jarak dekat, itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita aman. Terus di sisi lain, kita juga dari pihak perempuan udah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memancing hawa nafsu laki-laki dengan cara kayak menutup aurat. Tapi kan sering terjadi juga orang-orang yang menutup aurat itu justru jadi korban pelecehan seksual. Nah, maka dari itu kita dari pihak perempuan itu harus kayak benar-benar menjaga diri untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Saya sih ya sangat miris ya mendengar adanya pelecehan seksual, apalagi itu sekarang banyak di media sosial itu kan pelecehan seksual kayak banyak bapak-bapak yang lewat di komplek, terus ada mbak-mbak terus dipegang bagian tertentu, itu kayak miris, kasihan sama mbaknya. Terus kayak pelaku itu apa ya, hukumnya itu kan masih tumpul, jadi tuh kayak mereka tuh kurang mendapatkan hukum yang pantas atas perilaku itu begitu. Saya pelecehan seksual bisa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal. Contoh dari pelecehan seksual secara verbal itu bisa seperti menghina menggunakan kata-kata yang vulgar dan seksual. Terus adapun pelecehan seksual secara non-verbal itu bisa berupa tindakan fisik kepada korban seperti pemerkosaan gitu. Mungkin itu saja. Pertama, menurut saya itu edukasi ya, karena itu penting banget. Walaupun mungkin dari kita sendiri pasti udah sadar akan pengetahuan tentang itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar kita itu masih ada yang tidak mengetahui tentang itu atau bahkan mengabaikan. Dia sudah tahu tapi ya udahlah gitu, kayak ngebiarin aja. Karena bentuk pelecehan seksual ini kan beragam, pelakunya juga beragam. Entah itu anak kecil ataupun orang dewasa. Jadi kita ya balik lagi, kita harus benar-benar hati-hati
Tapi bukan berarti kita tuh selalu curigaan sama orang, selalu suuzon, terus wah ini pasti ini, enggak. Kita harus punya batasan diri yang lebih gitu. Yang kedua itu jangan takut untuk speak up dan bersikap tegas ketika kita udah mulai merasa ada serangan dari laki-laki yang menurut kita itu adalah bentuk pelecehan seksual. Ya, untuk yang pertama hukumannya itu biasanya sanksi sosial. Itu kan manusia itu kan makhluk sosial, jadi membutuhkan bantuan orang lain. Jadi bisa lah jadiin sanksi sosial, terus bisa juga dihukum pidana atau hukum seberat-beratnya lah bagi pelaku itu. Mungkin bisa disamain sama pemegang narkoba, korupsi ataupun itu. Terus bisa juga di sanksi denda itu bisa dikeluarin lah berapa jumlah uang buat ditebus atas kesalahannya. Menurut saya pasti melanggar karena dalam sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam pelanggaran pelecehan seksual sendiri itu adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dimana dalam sila kedua itu jelas-jelas melanggar. Termasuk pelanggaran Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap manusia pastinya memiliki hak masing-masing, di mana mereka bisa bersikap baik terhadap satu sama lain dan beradab agar kita tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau bahkan merugikan banyak pihak. Menurut saya sih ya itu iya banget. Soalnya itu melanggar Pancasila nilai ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sesama manusia itu kan memiliki derajat yang sama gitu kan. Jadi para pelaku itu kayak gak bersifat adil. Karena adil itu kan harusnya diterapin ke setiap orang. Jadi menurutku itu sih. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pendapat dari ketiga narasumber kami. Dan narasumber kami itu sependapat bahwasannya kasus pelecehan seksual atau tindakan asusila ini memang adalah sebuah tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila yang ada. Dan sudah seharusnya kasus seperti ini itu dicegah dan diedukasi lebih baik lagi. Karena kita tahu ya bahwasannya para pelaku pelecehan seksual ini itu juga bisa dari berbagai kalangan. Bahkan korban-korbannya saja itu kebanyakan perempuan di bawah umur. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya manusia itu selain dilahirkan untuk memiliki akal yang sehat, mereka juga diharuskan memiliki iman yang kuat. Nah, untuk teman-teman yang punya pendapat berbeda atau punya pendapat lain, bisa banget ikut berkomentar di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, komen sebanyak-banyaknya, dan share linknya. See you pada kesempatan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.